Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Rabbi 'allimna ma yanfa'una. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama belajar mentadaburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa terasa kita telah masuk ke surat Al-Hasyr untuk bagian yang kedua, dan insyaallah hari ini kita akan ambil ayat 10 sampai 24, mudah-mudahan Allah mudahkan. Yang mana surat Al-Hasyr adalah surat yang ke-59 yang terdiri dari 24 ayat. Dia termasuk surat Madaniyah, surat yang turun kepada Rasulullah setelah hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah. Yang pada awal-awal ayat 1 sampai 9, kurang lebih dia ada 3 poin penting, yaitu tentang pengusiran Yahudi Bani Nadir karena percobaan mereka dalam membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang hukum fai, dan kemudian berkenaan dengan pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Muhajirin dan Ansar. Ini adalah dua golongan. Yang pertama adalah Muhajirin, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum Ansar, kaum yang berada di Madinah, Allah Subhanahu wa taala juga memujinya. Kemudian yang ketiga, pujian terhadap orang-orang yang datang setelah dua kaum ini, yaitu kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mendoakan mereka. Itu adalah poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian poin selanjutnya yang kelima, yaitu tentang orang-orang munafik yang menjadikan orang-orang Yahudi itu sebagai saudara mereka. Kemudian poin yang keenam, tentang penyebutan sifat asli orang Yahudi itu adalah mereka pengecut. Kemudian poin yang ketujuh, tentang perintah untuk kita bermuhasabah, untuk beramal untuk hari esok, yaitu hari ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang ke-8, tentang penyebutan Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Baik para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita tilawah dulu untuk ayat 10 sampai 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إن
إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hasr yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap makar yang dilakukan oleh orang Yahudi ataupun orang munafik yang ada di Madinah. Yang mana pada kesempatan pertemuan minggu lalu orang-orang Yahudi mencoba untuk membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah pantas mereka mendapat balasan dengan diusir dari Madinah. Setelah sebelumnya
ada Bani Quraidah juga Allah Subhanahu wa taala usir. Atau Bani Qainuqa ya. Karena di Madinah itu ada 3, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Yang mana tiga-tiganya nanti Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari Madinah. Ada sebagiannya yang dibunuh karena mereka telah mengkhianati kesepakatan yang ada di antara mereka dengan kaum muslimin. Kemudian pada ayat-ayat yang setelahnya, setelah berkenaan dengan hukum fai, yaitu harta rampasan yang dapat dengan tidak berperang, yaitu harta rampasannya Bani Nadir yang ditinggalkan oleh mereka, yang mereka sebagian ke negeri Syam, sebagiannya ke negeri keluar dari Madinah. Kemudian harta mereka dibagi. Dan hukum fai tidak seperti hukum ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan perang yang didapat oleh kaum muslimin dengan berperang. Maka hukum fai hukumannya beda. Harta rampasan perang yang didapatkan kaum muslimin dengan tidak berperang, dan pembagiannya telah kita sebutkan pada ayat-ayat yang minggu lalu. Kemudian tentang pujian terhadap orang-orang kaum Muhajirin dan kaum Ansar, yang kaum Muhajirin rela meninggalkan harta kekayaan mereka di Mekah, dan kaum Ansar rela untuk menjadikan kaum Muhajirin bersama mereka, bahkan menyaingi mereka, bahkan mereka itsar, mendahulukan kaum Muhajirin atas diri mereka. Kemudian datang kelompok yang 3 pada ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu setelah kaum Muhajirin Ansar, mereka itu berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami, ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha pengampun, lagi maha penyayang. Ayat ini menjelaskan bahwasanya di antara kaum mukminin yang baik adalah mereka itu mendoakan, khususnya kaum Muhajirin dan Ansar. Ini mengisyaratkan ada jenis yang ketiga, yaitu setelah kaum Muhajirin dan Ansar, mereka orang-orang yang datang setelahnya, yaitu mengingat jasa kaum Muhajirin dan Ansar yang sangat luar biasa, yang dengan mereka Islam menjadi tegak. Mereka adalah murid-murid Rasulullah SAW. Mereka berjuang, berjihad, menginfakkan harta mereka untuk sampainya risalah ini kepada kita sekali. Maka sudah pantas mereka mendapatkan kecintaan dari kita dengan kita mendoakan kepada mereka. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kaum mukminin kita bagi misalnya menjadi 3 golongan, kaum Muhajirin, kaum Ansar, dan kaum yang datang setelah mereka hingga hari kiamat, maka kita termasuk adalah golongan yang ketiga, dan kita harapkan itu. Dengan apa? Dengan mendoakan kaum Muhajirin dan Ansar. Dan ini sangat bertentangan sekali dengan sebagian kaum, khususnya orang-orang Syiah. Mereka itu malah mencela para sahabat Rasulullah SAW. Sungguh aneh. Orang-orang yang telah setia kepada Rasulullah, berjuang dengan beliau SAW, malah menjadi kaidah dalam kaum Syiah itu dicela. Karena mereka mendahulukan Ali, padahal Ali itu berlepas diri dari mereka. Mereka mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Utsman, bahkan mencela Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini adalah bertentangan dengan ayat yang sekarang kita berada di dalamnya. Yang seharusnya kita merasa berterima kasih terhadap jasa para sahabat. Dan kita harus mendoakan mereka sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di ayat ini. Dan ini juga berkonsekuensi menjadi keimanan kita untuk saling mendoakan di antara kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Yang sebelumnya
beriman dalam hari ini, Muhajirin dan Ansar, kalau kita berarti sebelum kita, para guru-guru kita, orang-orang yang soleh yang sebelum kita, juga masuk ke dalam doa ini. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Kalau kita mau meluaskan sekalian lagi, maka doa kita misalnya kepada para sahabat Muhajirin dan Ansar, juga doa kita kepada guru-guru kita. Jadi saling mendoakan antara orang-orang yang beriman. Kenapa? Orang-orang beriman adalah orang yang saling perhatian. Orang yang sadar bahwasanya la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seorang sehingga ia mencintai saudaranya yang sama kaum muslimin. Dan juga tidak dengki terhadap orang-orang mukmin. Seorang mukmin ada orang yang tidak dengki kepada kaum muslimin. Tidak hasad kepada saudaranya. Dan ini perkara yang berat. Perkara untuk tidak dengki, tidak hasad kepada saudara yang beriman, itu perkara yang berat. Memang mudah untuk dikatakan, tapi dalam pelaksanaan memang sangat berat. Tetapi apa? Ini tetap dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini untuk kita berdoa agar kita dihilangkan dari penyakit hasad ini. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Ternyata apa? Kemudian datang seorang laki-laki dari kaum Ansor yang jenggotnya masih basah dari bekas wudu. Dan ini kisah disebutkan para ahli tafsir. Sedangkan di tangan kirinya dia menenteng kedua sendalnya. Keesokan harinya Rasulullah bersabda lagi dengan hal yang serupa bahwasanya akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Masya Allah, dia masih di dunia, tapi dia diberi kabar gembira tentang masuknya ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pada hari yang ketiga. Tatkala Nabi berdiri, maka Abdullah bin Amr bin As mengikuti orang tersebut. Lalu ia berkata, berbohonglah sebenarnya. Dia mengatakan bahwasanya aku ini ada masalah dengan ayahku. Aku bersumpah untuk tidak pulang selama 3 hari. Bolehkah aku tinggal di rumahmu? Oh, silahkan. Maka sahabat Anas berkata, kemudian Abdullah bin Amr bin As menginap di tempat orang itu selama 3 malam. Namun dia tidak melihat orang ini itu mengerjakan sholat malam. Tapi dia hanya kalau bangun, dia bolak-balik sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir sampai datang waktu subuh. Abdullah bin Amr bin As mengatakan bahwasanya aku tuh tidak pernah mendengar dia berucap kecuali kebaikan, hanya itu saja. Dan dia tidak ada amalan yang seperti sholat malam dari sangat panjang, itu tidak. Tapi kok dia bisa dijanjikan, dikatakan sebagai penghuni surga sedangkan dia masih di dunia. Kemudian dia berkata, wahai hamba Allah, sesungguhnya aku tuh tidak ada masalah sebenarnya aku dengan ayahku. Tetapi aku mendengar Rasulullah itu bersabda bahwasanya akan muncul kepada kami seorang penduduk surga. Dan engkau yang muncul. Selama 3 hari berturut-turut seperti itu. Dan aku mengikutimu untuk melihat amalan apa sih yang bisa mengantarkan kamu sampai engkau dikatakan penghuni surga oleh Rasulullah SAW. Dia mengatakan tidak ada kecuali amalan yang kau lihat. Kemudian Abdullah baliklah mau ke rumahnya, tapi itu dipanggil. Ketika dipanggil lagi, amalku hanyalah yang kau lihat. Tapi aku itu ada satu amalan yang tidak mungkin susah ditemui oleh orang lain, yaitu saya tidak mempunyai perasaan dengki dalam hati kepada seorang muslim pun. Dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk surga, dan inilah yang kami tidak mampu. Subhanallah. Jadi, tidak dengki, tidak hasad kepada kaum muslimin, itu bisa mengantarkan seorang sahabat yang mulia ini menjadi penghuni surga, sedangkan dia masih di dunia. Menurut apa yang disampaikan oleh beliau Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau mengatakan Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasad, jangan kalian saling bermusuhan, jangan saling memutus hubungan, dan jadilah hamba-hamba yang bersaudara. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan ini adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah Engkau ya Allah tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Dan ini dianjurkan untuk kita membacanya supaya hilang daripada diri kita rasa hasad ini kepada orang-orang yang beriman. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 golongan yang mulia, yaitu muhajirin, kemudian ansar, kemudian orang-orang yang mendoakan muhajirin dan ansar, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan topik yang baru, yaitu tentang orang-orang munafik yang ada di Madinah. Yang mana orang-orang munafik ini mereka mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi itu saudara kami. Bahkan mereka menjanjikan untuk menolong orang-orang Yahudi walaupun sebenarnya mereka berbohong dalam hal ini. Allah sebutkan, alam tara ilal ladzina nafaqu. Tidaklah engkau memperhatikan orang-orang munafik. Yaquluna li ikhwanihim, yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir tentunya, alladzina kafaru min ahli kitab, yang kafir di antara ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan ketika Bani Nadir itu dikepung oleh Rasulullah SAW, mereka memprovokasi orang-orang Yahudi Bani Nadir untuk melawan Rasulullah SAW, berperang pada Rasulullah SAW dan para sahabat yang saat itu mengepung. Dengan mengatakan, yaquluna la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Sungguh jika kalian itu diusir, niscaya kami akan keluar bersama kalian. Wow, provokasi. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kalian. Masya Allah. Wa in qutiltum lanansurannakum. Apabila kalian itu diperangi, pasti kami membantu kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan, wallahu yashhadu innahum lakadzib. Allah menyaksikan bahwasanya mereka itu dusta. Jadi orang-orang Yahudi itu dianggap oleh orang munafik itu sebagai saudara, yaitu saudara dalam kekafiran. Jadi yang dimaksud ahli kitab di sini adalah orang-orang Yahudi secara khusus. Karena orang-orang kafir itu beragam ya, orang-orang kafir yang musyrik, yang ateis, dan dalam ahli kitab. Dan mereka semuanya adalah kafir. Mereka mengatakan, lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Sungguh jika kalian diusir, kami niscaya akan keluar bersama kalian. Wala nuti'u fikum ahada, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kalian. Wa in qutiltum lanansurannakum. Jika kalian berperang atau diperangi, pasti kami bantu kalian. Inilah provokasi orang-orang munafik kepada orang-orang Yahudi untuk bersikeras mengambil sikap oposisi melawan Rasulullah SAW. Mereka mengatakan kepada orang Yahudi, kalau kalian diusir, kami ikut kepada kalian. Inilah janji-janji mais yang diberikan oleh orang munafik kepada orang Yahudi. Dan Allah mengatakan bahwasanya mereka itu bohong. Mereka merayu untuk orang-orang Yahudi itu untuk tetap tinggal di Madinah. Mereka menyatakan solidaritas untuk melawan Rasulullah SAW. Dan ini adalah janji-janji palsu yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan mereka pendusta. Dan memang ciri-ciri orang munafik adalah suka berdusta. Sebagaimana di Quran surat Al-Munafiqun misalnya ayat 1, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Apabila datang orang-orang munafik kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sungguhnya kamu itu benar-benar Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah mengetahui bahwasanya kamu itu benar-benar Rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzib. Dan Allah mengetahui bahwasanya orang-orang munafik itu benar-benar orang yang berdusta. Dan inilah ciri-ciri orang munafik, mereka membohongi kaum muslimin dan mudah bagi mereka membohongi orang-orang Yahudi. Kemudian apa yang terjadi sesungguhnya ketika semua itu menimpa orang-orang Yahudi? Allah katakan lain ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Sungguh jika mereka diusir, orang-orang munafik tidak akan keluar bersama mereka. Wala in qutilu la yansuruna. Apabila mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Wala in nasaruhum la yuwalluna al-adbar thumma la yusab. Dan kalaupun mereka menolongnya, pasti mereka akan berpaling lari ke belakang, lari dari peperangan. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.
Ayat ini menjelaskan bahwasanya omongan orang munafik itu omongan yang manis dan hanya provokasi kosong belaka. Buktinya ketika Bani Nadir itu diusir dari Madinah, mereka tidak keluar. Ketika orang-orang Yahudi diserang, mereka tidak bantu menolong. Bahkan mereka kabur dari peperangan. Dan itu terjadi. Dan hasilnya apa? Ketika Bani Nadir benar-benar terusir, mereka tidak menolong. Dan ini adalah provokasi yang dilakukan oleh gembongnya orang munafik, yaitu Ubay bin Abdullah bin Salul. Dan tidak ada yang membantu orang-orang Yahudi dari orang munafik ketika mereka benar-benar diusir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berarti sebenarnya mereka itu pengecut. Mereka hanya provokasi saja. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Sesungguhnya dalam hati mereka, kaum muslimin itu lebih ditakuti daripada Allah Subhanahu. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Yang demikian itu karena orang-orang karena mereka itu orang-orang yang tidak mengerti. Di sini siapa yang dimaksud mereka ini? Ada yang mengatakan bahwa saya dimaksud adalah orang-orang munafik. Itu orang-orang munafik yang mereka itu di dalam hati mereka itu mereka lebih takut kepada kaum muslimin daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang ayat ini berkenaan untuk bercerita tentang orang munafik. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka maksudnya di sini adalah kaum munafik dan Yahudi. Dan memang benar, kaum munafik dan Yahudi mereka takut kepada kaum muslimin. Yang mana mereka semua takut mati karena mereka mencintai dunia. Mereka ingin hidup selama-lamanya. Oleh karenanya di Quran surat Al-Baqarah ayat 96 Allah katakan, "Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun." Dan sungguh kamu akan mendapati mereka itu adalah manusia yang paling rakus kepada kehidupan dunia. Bahkan mereka lebih rakus lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan mereka dari siksanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi tujuan mereka hanyalah dunia. Sehingga ketika mereka disuruh berperang, mereka takut apa? Takut mati karena mereka cinta terhadap dunia. La yuqatilunakum jami'an. Mereka tidak akan memerangi kalian secara bersama-sama illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Kecuali di negeri-negeri mereka yang berbenteng atau di balik tembok. Ba'suhum bainahum syadid. Permusuhan di antara sesama mereka itu sangat hebat. Tahsabunahum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Kalian mengira mereka itu bersatu padu, padahal hati mereka itu berpecah belah. Yang demikian itu karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Jadi maksudnya seandainya mereka itu memerangi kaum muslimin, mereka tidak akan memerangi kecuali di balik kampung-kampung mereka yang memiliki benteng atau memiliki tembok-tembok. Karena apa? Mereka pengecut dalam peperangan. Dan kita saksikan mereka pengecut. Sampai sekarang mereka pengecut. Coba di Palestina ya, orang-orang Yahudi. Mereka pakai senjata lengkap, takut dengan batu yang dibawa oleh seorang anak kecil. Dan kita saksikan orang-orang Yahudi, mereka memiliki tembok-tembok dan benteng-benteng. Pada saat perang Khaybar, mereka memiliki 9 benteng. Yang sebagian mereka yang setelah diusir keluar dari Madinah, mereka ada yang lari ke Khaybar, ada yang lari ke Syam. Di Khaybar, mereka membentuk kekuatan lagi. Serang lagi oleh kaum muslimin. Mereka memiliki 9 benteng di sana. Mereka berlindung di balik benteng itu. Karena apa? Mereka penakut. Padahal mereka itu bersatu loh untuk mereka muslimin. Mereka ada banyak suku-suku ini bersatu, tapi semua dari mereka itu ketakutan. La yuqatilunakum jami'an. Mereka tidak akan memerangi kalian secara bersama-sama. Karena apa? Karena mereka takut. Mereka tidak mau berperang kecuali di balik benteng atau di balik tembok. Ba'sum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Permusuhan mereka itu sangat hebat. Kita mengiranya kaum Yahudi itu bersatu. Tapi sebenarnya mereka itu berpecah belah. Mereka saling musuhi satu dan lainnya. Dan Allah katakan di sini, dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Itu karena
mereka orang-orang yang tidak mengerti. Begitupun kaum munafik, yang mereka kelihatannya bersatu mereka muslimin, tapi pada hakikatnya mereka adalah berselisih antara satu dan lainnya. Allah katakan, kamatsalil ladzina min qablihim qariba dzaqu wabala amrihim wa lahum adzabun alim. Mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, itu orang Yahudi yang belum lama berserang, telah merasakan akibat buruk terusir disebabkan perbuatan mereka sendiri, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan tentang orang-orang munafik bahwa perumpamaan mereka itu seperti kaum yang baru saja merasakan akibat dari kekufuran mereka. Akibat kekufuran mereka mengusir Rasulullah, mereka mendapat azab yang pedih. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Quraisy yang Allah kalahkan di perang Badar. Jadi seolah-olah, wahai orang-orang munafik, berhati-hatilah kalian. Jangan sampai nasib kalian seperti orang Quraisy yang Allah kalahkan di perang Badar. Sebagian ulama berpendapat maksudnya adalah mereka Bani Qainuqa, yaitu Bani Qainuqa yang diusir pertama kali dari Madinah dikarenakan mereka menyelisihi kesepakatan yang Rasulullah SAW buat dengan mereka untuk tidak saling menyakiti, bahkan mereka menyakiti kaum muslimin, bahkan membunuh kaum muslimin. Dan Bani Qainuqa itu inilah yang pertama diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya Yahudi di Madinah sebelum kedatangan Nabi itu ada 3, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Dan Bani Quraidah inilah yang terakhir yang Rasulullah SAW bunuh mereka karena mereka berkhianat dengan memutuskan kesepakatan yang telah mereka buat dengan Rasulullah SAW di dalam perang Khandaq. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 2 pendapat daripada para ulama tentang maksud dari orang-orang yang sebelum mereka, kamatsalil ladzina min qablihim qariba, yaitu entah dia Quraisy ataupun Bani Qainuqa yang diusir sebelum diusirnya Bani Nadir dari Madinah. Mereka itu kamatsali syaitan. Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan syaitan. Idz qala lil insani kfur, ketika setan itu berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullah rabbal alamin. Ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, sungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan yang lain untuk orang-orang munafik dengan ahli kitab. Seperti yang disebutkan di atas, bahwasanya orang-orang munafik itu memberikan janji palsu dan berkata-kata manis kepada orang-orang Yahudi. Maka ini seperti iblis yang menggoda manusia dengan berkata, kafirlah kamu. Kalau kamu kafir, aku akan menemanimu. Tapi apa? Ketika manusia telah kafir, iblis berlepas diri. Ada ulama lain mengatakan bahwasanya ayat ini itu umum. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bahwa perumpamaan orang-orang munafik seperti orang-orang Yahudi yang memberikan janji palsu seperti setan yang menipu manusia. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud setan adalah iblis dan yang dimaksud dengan manusia adalah Abu Jahal. Ketika perang Badar, setan itu menipu Abu Jahal. Yang kisahnya Allah Subhanahu wa taala rangkum dalam surat Al-Anfal. Yaitu ketika wa idz zayyana lahumu syaitan a'malahum. Ketika setan menjadikan mereka itu memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan wa qala la ghaliba lakumul yawm. La ghaliba lakumul yawm minan nas wa inni jarul lakum. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat menang terhadapmu pada hari ini. Dan sungguhnya saya ini adalah pelindung. Falamma tara'atil fi'atan naqasu ala aqibai. Ketika kedua pasukan ini telah saling melihat berhadapan-hadapan, setan itu balik ke belakang, lari dari peperangan. Seraya berkata, Inni bari'un minkum. Saya berlepas diri kalian. Inni ara ma la tarawna, inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Sungguhnya aku berlepas diri dari kalian
Sungguhnya aku melihat apa yang kamu sekalian tidak melihat. Itu setan itu melihat malaikat yang turun menolong kaum muslimin di dalam perang Badar. Sungguhnya saya takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksanya. Dalam ayat ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iblis yang memberi janji palsu kepada Abu Jahal. Pada saat perang Badar, iblis itu menjelma menjadi manusia dengan mengatakan, wahai Abu Jahal, kami akan bersamamu dan kamu pasti menang. Tidak mungkin kamu akan kalah melawan Muhammad dan para sahabatnya. Kenapa? Karena kaum musyrikin itu jumlahnya 1000, kaum muslimin cuma 300, 1/3. Tapi apa? Ketika provokasinya sukses dan Abu Jahal bertempur kepada Rasulullah dengan Rasulullah dan mereka saling berhadapan-hadapan, iblis pun kabur dan tidak menepati janjinya untuk menolong Abu Jahal. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi antara yang melaksanakan, yang memprovokasi atau yang terprovokasi, semuanya sama-sama menjadi penghuni neraka. Iblis berlepas diri dan mengatakan bahwasanya saya hanya menggoda kamu. Kamu telah tergoda, ya sudah urusan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah iblis. Karena iblis pasti akan berlepas diri. Berlepas diri dari apa yang kita diajak kepadanya, yaitu berupa kufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Allah katakan, fakana aqibatahuma. Jadi kesudahan dari keduanya, baik yang provokator yaitu iblis atau yang terprovokasi yaitu Abu Jahal, atau dalam hal ini munafik memprovokasi orang Yahudi, annahuma finnar. Keduanya itu masuk neraka, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Wadzalika jazaa'ul zalimin. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang zalim. Jadi kesudahan dari keduanya, mereka masuk ke neraka. Jadi perkataan iblis, aku berlepas diri dari kekufuran yang kamu lakukan, itu tidak menyelamatkannya. Ataupun perkataan orang munafik kepada orang Yahudi yang terprovokasi, itu juga tidak menyelamatkan orang munafik dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka tidak terusir dari Madinah, tetapi orang munafik ini fidarkil asfali minan nar, di dalam neraka yang paling bawah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita harus hati-hati. Jangan kita terbawa oleh bujukan rayu setan. Seperti dalam kemaksiatan, dan sering kita sampaikan bahwasanya kemaksiatan satu orang, kalau kita tidak beramar ma'ruf nahi munkar, bisa-bisa kita semuanya kena azab. Maka penting di sini amar ma'ruf nahi munkar dengan orang-orang yang mencoba memprovokasi, kita harus ingatkan. Jangan sampai kita terprovokasi, kaum kita terprovokasi, kemudian kita semuanya masuk ke neraka. Contohnya seperti di kaum Tsamud misalnya. Ketika seseorang yang bangkit membunuh ontanya Nabi Saleh, Allah mengatakan di Quran Asy-Syams ayat 12, "Idzim ba'atha asqaha." Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu Salib bin Qudar. Dialah yang membunuh untanya Nabi Saleh. Tetapi apa? Pada ayat setelahnya, "Fakadzabuhu fa'aqaruha." Namun mereka mendustakan. "Fadamdama 'alaihim fa'aqaruha." Dan mereka menyembelihnya. "Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha." Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosa mereka, dan mereka diratakan dengan tanah. Jadi ketika kita melihat sahabat kita atau dalam kaum kita itu melakukan kesalahan, maka kita jangan diam, harus mencoba untuk menasihatinya. Paling tidak kita tidak menyukai dalam hati kita. Itulah serendah-rendahnya iman. Oleh karenanya dalam hadis mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia robah dengan tangan. Fa illam yastati fa bi lisani. Kalau tidak mampu, hendaklah diubah dengan lisannya. Fa illam yastati fa bi qalbi. Jika tidak mampu, maka hendaklah diubah dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian topik beralih kepada anjuran untuk bermuhasabah untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah seorang itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan cara agar kita selamat dari godaan syaitan. Dan cara agar kita selamat dari godaan orang-orang munafik. Dengan apa? Dengan selalu mengingat akhirat. Bagaimana? Yaitu dengan bermuhasabah. Al-Imam Ibnu Qayyim dan Syekh Sa'di rahimahullah dalam ayat ini mengatakan bahwasanya ayat ini adalah landasan untuk muhasabah, yaitu muhasabatun nafs. Ya, seorang merenungkan dan melihat kembali apa-apa yang telah dikerjakan. Apa-apa yang telah disiapkan untuk masa depannya. Amalan-amalan apa yang telah dia perbuat. Berusaha mengaudit dirinya sendiri. Dan ini tentunya tidak dilakukan setahun sekali, tapi setiap hari. Oleh karena Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi dianjurkan untuk setiap jiwa merenungkan apa yang telah dia kerjakan untuk hari kiamat. Supaya dia tahu pantas gak dia untuk selamat dengan amalan-amalan yang ia lakukan ini. Dan ketika dia menyadari bahwasanya masih kurang amalan, maka dia bersemangat untuk selalu mengisi-ngisinya dengan amalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Apabila ada kesalahan, dia berusaha untuk membenarinya. Karena seorang tidak mengetahui kapan dia akan meninggal. Kapan dia akan meninggal, seorang itu tidak mengetahui. Bisa jadi anak yang masih kecil meninggal. Orang yang tua-tua tidak meninggal. Dan begitulah. Sehingga apa? Bermuhasabah untuk persiapan amalan-amalan yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita muhasabah. Kalau masih kurang maka dilengkapi. Kalau tidak ikhlas maka berusaha untuk ikhlas. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Auditlah, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang sering menghisab dirinya, maka hisabnya di akhir akan ringan. Karena dia tahu mana yang kurang harus dilengkapi. Mana yang kurang bagus dia lengkapi. Mana yang tidak bagus dia tinggalkan. Seorang yang bisa merencanakan hal ini untuk masa yang akan datang, maka dia akan bisa berjalan dengan hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya banyak nanti di hari kiamat itu orang yang menyesal. Allah sebutkan di Quran surat Al-Fajr ayat 23 sampai 24, waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Yauma idzi yatadzakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia itu sadar. Tetapi apa? Tidak berguna lagi kesadaran bagi itu. Dia mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dulu di dunia ini aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini. Di orang-orang yang menghisab dirinya, mengetahui umurnya tinggal sedikit, dan dia masa lalunya misalnya gelap gulita, maka ia terpacu untuk memotivasi dirinya untuk amalan-amalan yang banyak untuk menyelamatkan dirinya saat diangkat atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hisabnya adalah penuh dengan kebaikan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di sini, innallaha khabirum bima ta'malun, di akhir ayat. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala khabir. Dan Allah mengetahui apa yang kita lakukan secara detil. Allah mengetahui kebajikan atau kejelekan kita secara detil. Dan ini menjadikan apa? Kita harus berhati-hati dengan dosa-dosa yang kecil. Bahkan dosa yang dilakukan misalnya ketika sendirian. Allah Maha tahu. Jangan dikira Allah tidak tahu. Senyuman yang sedikit yang bisa membahagiakan saudaramu, Allah Maha tahu, Allah ganjar. Begitupun kejelekan yang sedikit dengan
mencoba melecehkan atau merendahkan, walaupun dengan matamu, Allah Maha tahu. Karenanya kita harus berhati-hati dan selalu bermuhasabah agar amal-amal kita itu sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Kemudian Allah lanjutkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian itu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka itu lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Maksudnya kalian lupa kepada Allah, yaitu meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nisyan di sini itu bisa bermakna lupa atau bisa bermakna atar, yaitu meninggalkan. Oleh karenanya Allah mengatakan wala takunu kalladzina nasullaha, dan janganlah kalian seperti orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya janganlah kalian itu meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akibatnya adalah fa'ansahum anfusahum, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka meninggalkan maslahat-maslahat untuk dirinya. Dan memang kalau seorang itu telah tenggelam dalam kufuran, tenggelam dalam kemaksiatan, dia lupa bahwa dirinya itu butuh terhadap maslahat yang banyak untuk dirinya, untuk masa depannya, untuk akhirnya. Dia lupa apa yang bermanfaat untuk kebahagiaannya. Dia tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam kelezatan sesaat, yang kelezatan saat itu merenggut kebahagiaannya yang dalam waktu panjang. Memang benar dalam kemaksiatan itu ada kelezatan, tapi kelezatan yang merenggut kebahagiaan yang panjang. Apa gunanya kelezatan yang sebentar, kemudian kebahagiaan yang panjang itu hilang? Sungguh, seorang yang berakal akan memilih kebahagiaan yang panjang dan meninggalkan kebahagiaan dalam bermaksiat yang sesaat itu. Karenanya para hadirin rahmati Allah Ta'ala, Allah katakan orang-orang yang lupa tadi, ulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, lupa terhadap kemaslahatan dirinya, tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam kelezatan dunia dan syahwat. Kemudian Allah lanjutkan, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Dan para penghuni surga itulah orang-orang yang peroleh kemenangan. Di dunia ini orang boleh saja berpacu dalam segala hal, namun pemenangnya sesungguhnya adalah yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya nanti. Kita tidak mungkin tidak bisa berpacu dalam hal dunia, tapi berpaculah dalam akhirat. Karena jalannya sangat luas, sangat banyak. Kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan sangat banyak. Dan ini jangan menjadikan kita memilih hal yang sedikit, kelezatan yang sedikit dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melupakan kebaikan, pintu-pintu kebaikan yang banyak ini yang bisa menyelamatkan kita dan masukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan bahwasanya jangan sampai kamu itu menjadi penghuni neraka jahanam. Karena apa? Karena yang ashabul jannah humul faizun. Karena yang mendapatkan kemenangan yang hakiki adalah orang yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke surga, dan tentunya di dunia dia harus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang Allah ridhai. Kemudian Allah lanjutkan dengan perumpamaan Quran yang diturunkan kepada sebuah gunung. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal. Kalau seandainya Quran ini diturunkan kepada jabal, kepada gunung, la ra'aitahu khashiyan mutasaddian min khasyatillah. Pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka itu berfikir. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah penegur yang luar biasa, penasihat yang luar biasa. Barang siapa yang mau ternasihati dengan Al-Quran, dia mendekat dengan Al-Quran, maka tentunya hatinya akan luluh. Kalau dia masih dalam fitrahnya, hati akan luluh. Bagaimana hatinya tidak luluh mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara gunung itu saja bisa hancur ketika diturunkan kepadanya
Al-Quran ini. Seperti yang ada di ayat ini. Gunung yang besar, yang kokoh, itu hancur kalau dia menerima Al-Quran ini. Apatah lagi manusia. Hati manusia yang lebih kecil dan lebih lebih eh, lebih kecil daripada gunung yang Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan ini. Jadi lalu pertanyaannya, kenapa kok hati kita tidak terenyuh, tidak luluh terhadap Al-Quran? Mungkin masalahnya adalah kita kurang dalam memahaminya, kurang dalam mendalaminya, kurang dalam membacanya, kurang dalam mengetahui isinya. Baik dari bahasa Arabnya misalnya kita kurang, atau kita tidak sempat untuk membaca terjemahannya bagi yang tidak tahu bahasa Arab, atau hal-hal yang lain tidak mengetahui tafsirnya, atau hal-hal yang menjauhkan kita dari Al-Quran. Bahkan ada sebagian orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, yang bisa tidak membacanya. Bagaimana bisa mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki, sementara dia jauh darinya. Oleh karenanya, hal ini diketahui persis oleh orang-orang musuh-musuh Islam. Mereka menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Mereka menjauhkan umat Islam dari bahasa Arab, karena Al-Quran dengan bahasa Arab. Mereka menjauhkan bahwasanya Al-Quran ini mukjizat. Bahkan mereka menyekolahkan orang Islam kepada orang kafir untuk kembali dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak mukjizat. Mengatakan Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad. Al-Quran itu adalah sesuatu yang biasa saja. Dan ini sungguh sedih. Dan kita berharap kita tidak termakan oleh omongan orang mereka yang telah termakan oleh syaitan yang membawa mereka kepada jalan kebinasaan. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ini menjadi PR besar untuk kita bersama untuk kembali kepada Al-Quran, karena kebahagiaan yang hakiki adalah ada di Al-Quran. Al-Quran itu mengenai siapa saja, baik saya, baik Bapak Ibu sekalian, baik semua orang yang ada di dunia ini. Ketika Al-Quran benar-benar dijadikan tujuan utama, dijadikan sebuah fokus yang utama dalam kehidupan, maka dia akan melenturkan, menghancurkan hati-hati yang penuh dengan kerak-kerak ini, sehingga dia menjadi lembut dan mudah untuk menerima nasihat, menerima ujangan-ujangan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga memudahkan dia menuju ketaatan dan kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika dia bersama dengan kalamullah. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat 22, 23, 24 berkenaan dengan penyebutan Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya yang baik. Allah mengatakan huwallazi la ilaha illahu alimul ghaib wa syahadah wa rahmanur rahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini Allah mengingatkan bahwasanya yang layak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah saja yang layak disembah? Kemudian Allah menyebutkan dalil-dalilnya. Katakan di sini para ulama mengatakan bahwasanya penetapan tauhid uluhiyah, bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah, berdalil dengan asma dan sifat yang ada di ayat-ayat ini. Yaitu Allah memiliki nama-nama yang terindah dan sifat yang agung. Jadi seorang itu beribadah kepada Allah dengan mengetahui nama-nama Allah yang indah dan agung. Dengan mengetahui nama-nama yang indah dan agung ini, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukan dengan yang lainnya. Jadi menetapkan tauhid itu ada dua. Yang pertama berdalil dengan rububiyah, yaitu bahwasanya Allah itu yang mengatur alam semesta ini. Allah memberi rezeki, sehingga dengan mengatakan bahwasanya Allah mengatur alam semesta, Allah memberi rezeki, ya berhak dia untuk disembah. Atau yang kedua, dengan mengatakan Allah mengenai sifat-sifat indah, nama-nama yang agung, maka wajib kita untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala kepada zat yang mempunyai sifat-sifat dan nama-nama yang indah ini. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surat Al-Hasyr ini Allah berdalil dengan tauhid asma dan sifat untuk menetapkan tauhid uluhiyah.
Allah mengatakan di sini, Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Bari, Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Di sini Allah mengatakan di ayat dua ini, "Walladzi la ilaha illahu alimul ghaib wasyahadah." Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Yang gaib yang tidak diketahui oleh kita, dan syahadah yang tampak di hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabsin illa fi kitabih. Dan pada si Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah sendiri. Dia mengetahui yang ada di daratan, yang ada di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah Maha mengetahuinya pula. Dan tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada suatu pun yang basah ataupun kering melainkan tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas ilmunya. Huwar Rahmanur Rahim. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia mengetahui ghaib yang nyata, dan Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman adalah Maha Pemberi rahmat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat. Dan satu rahmatnya itu diturunkan ke muka bumi. Dengan satu rahmat itu, manusia saling menyayangi. Seorang ibu menyayangi anaknya. Seorang binatang buas menyayangi anaknya. Dan 99 rahmat itu di akhirat untuk orang-orang yang beriman. Ar-Rahim berkaitan dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Ar-Rahman berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim berkaitan dengan kasih Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh makhluknya. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah lanjutkan, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Raja, yang Maha Suci, Maha Sejahtera, yang Maha menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat 23 ini mengulangi kembali bahwasanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh menyembah malaikat, tidak boleh menyembah nabi, tidak boleh menyembah makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi. Yang harus disembah adalah Allah Subhanahu wa taala saja, yang mempunyai Al-Malikul Quddus Salamul Mu'min Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Disebutkan di sini dalil pertama dalam ayat ini karena Allah Subhanahu wa taala adalah Malik, yaitu raja. Malik sebutkan pertama ini di sini Al-Malik. Itu raja yang menguasai alam semesta ini. Tidak ada yang menguasai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah Malik. Yaqbidullahu al-ardha yaumal qiyamah wa yatmis samaa'a bi yaminihi thumma yaqul ana Malik. Aina al-mulukul ardh. Allah menggenggam bumi ini pada hari kiamat dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah mengatakan, aku adalah raja. Mana raja-raja dunia ini? Allah mengatakan di Quran surah Al-Fatihah ayat 4, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kemudian Allah sebutkan Al-Quddus, Allah Maha Suci, tidak ada aib atau kekurangan sama sekali. Maka Allah saja yang berhak disembah. Kemudian Al-Malikul Quddusus Salam, Allah pemberi selamat, selamat dari segala kekurangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada makhluknya. Al-Mu'min, yang mengatakan artinya adalah Al-Musaddiq, yaitu orang yang membenarkan nabi-nabinya dengan mengirimkan mukjizat-mukjizat kepada mereka. Membenarkan orang-orang yang beriman dengan menunaikan janji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka akan masuk surga, dan membenarkan bahwasanya orang-orang kafir dan menunaikan janji Allah Subhanahu wa taala dengan memasukkan mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Muhaimin, yang maha mengawasi dan menjaga sesuatu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Alusi rahimahullah taala. Kemudian Al-Aziz, yang maha perkasa,
Maksudnya tidak ada yang mengalahkan, tidak ada yang mendominasinya, tidak ada yang bisa protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Al-Jabbar, Maha Kuasa. Yang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Mutakabbir, yang sombong, yaitu yang Maha Agung. Allah berhak sombong karena Allah Subhanahu wa taala yang menguasai langit dan bumi ini. Allah mengatakan al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah selendangku. Wal 'izzatu izari. Dan keagungan itu adalah sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma ulqihi finnar. Siapa saja yang mengusikku pada salah satu dari keduanya, aku lemparkan dia ke dalam neraka. Oleh karenanya kita tidak boleh sombong dan tidak boleh merasa agung, karena yang bersombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Allah tutup ayat ini, surat ini dengan wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Khaliq Al-Bari. Ketika disebutkan secara sendiri, maka maknanya itu tidak ada bedanya, yaitu Maha Pencipta. Tetapi jika Al-Khaliq Al-Bari seperti di ayat ini, wallahul khaliqul bari, ketika digabung maka makna Al-Khaliq adalah yang mentakdirkan, yaitu yang memplanning, dan Al-Bari yaitu yang mengadakan, yang mengeksekusi planning tersebut. Al-Musawwir yaitu yang membentuk dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq, kemudian Al-Bari, kemudian Al-Musawwir di sini. Contohnya misalnya manusia itu Al-Khaliq yaitu sebelum diciptakan Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang akan diciptakan. Kemudian Al-Bari, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tersebut. Al-Musawwir, Allah itu membentuk manusia tersebut. Dan kita tidak bisa tentunya menentukan bagaimana anak kita bentuknya, kan? Allah Subhanahu wa taala yang membentuknya. Wa huwal azizul hakim. Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara perkasa dan bijaksana. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan keperkasaannya tapi tetap bijaksana. Sebagian orang memiliki kekuatan namun tidak bijak. Dan sebagian orang memiliki keperkasaan tapi tidak bijak. Allah katakan di sini, lahul asmaul husna. Allah memiliki asma, nama-nama yang indah. Dan Allah yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semua yang ada di muka bumi ini itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak mengetahui tasbih mereka. Dan ditutup wa huwal azizul hakim, yang mana tadi saya katakan bahwasanya Allah memiliki keperkasaan dan kebijaksanaan. Karena Allah walaupun perkasa, tapi Allah Maha Bijaksana dengan mengetahui yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ini selesailah tafsir ringkas dari surat Al-Hasyr ini yang berisi 24 ayat yang mengingatkan kepada kita untuk selalu bersama dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa wahyunya yang ada di dalam Al-Qur'an ini. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Karena apa? Al-Qur'an itu mengabarkan tentang hal-hal yang kita tidak tahu. Sehingga kita menjadi tahu. Dengan tahu itu kita minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakannya. Kita menjauhi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, yaitu berkasih sayang terhadap orang-orang yang Allah tidak ridhai, seperti orang Yahudi, orang-orang munafik, mereka yang selalu memusuhi Islam. Memang bajunya seolah-olah Islam, tapi ucapannya, perkataannya, kelakuannya sangat jauh daripada sifat-sifat orang mukmin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kemunafikan. Dan yang terakhir adalah kita selalu bermuhasabah. Bermuhasabah terhadap apa yang telah kita lakukan dari amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dengan berusaha untuk melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhai dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang apabila itu sedang
berada diri kita, maka kita berusaha untuk menjauhkannya sehingga kita bisa mendapatkan atau menjadi orang-orang yang bertakwa yang dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kenikmatan. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sekilas tentang surat Al-Hasyr. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk ikhwas sekalian. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.